Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Firmansyah dengan NPM 24012010 198 dari Prodi Manajemen. Jadi pada video kali ini saya akan jelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Implementasi Nilai Bela Negara dalam Pengelolaan Keuangan yang Berintegritas pada Mahasiswa Manajemen Keuangan. Jadi artikel ini dibuat untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai bela negara tidak hanya diterapkan dalam sektor pertahanan militer, tetapi juga diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan melalui perilaku dan sikap keuangan yang berintegritas, khususnya pada mahasiswa manajemen keuangan. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Namun, di era modern, bela negara tidak hanya diwujudkan melalui kontribusi militer, seperti angkat senjata, melainkan juga melalui kontribusi non-militer, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Bagi mahasiswa manajemen keuangan, bentuk bela negara dapat diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang jujur, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam organisasi. Ada 3 konsep utama dalam pengelolaan keuangan, yang dimana ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membentuk pengelolaan keuangan yang berintegritas. Ketiga aspek tersebut yaitu, yang pertama, financial behavior. Jadi, menurut Sen dan Volpe, financial behavior merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam mengelola keuangan. Lalu Anisyah, Meda, dan Kartini mengidentifikasikan cakupan financial behavior, diantaranya seperti investasi, menabung, pengambilan keputusan keuangan, dan pengelolaan utang yang dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, kognitif, dan lingkungan. Lalu financial knowledge. Jadi menurut Gopal dan Kumar, financial knowledge atau financial literacy merupakan kemampuan individu untuk menginterpretasikan konsep dan risiko yang berkaitan dengan keuangan, serta menentukan keputusan yang tepat. Lalu menurut Houston, financial knowledge merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan konsep keuangan untuk mengambil keputusan keuangan. Lalu menurut Brillianti dan Lutfi, pengetahuan keuangan tersebut terbentuk dari pengalaman keuangan yang menggambarkan kemampuan individu untuk belajar dari pengalaman yang berkaitan dengan keuangan. Lalu yang ketiga, financial attitude. Jadi menurut Min dan Tao, financial attitude merupakan kecenderungan sikap individu untuk menyetujui atau menolak suatu praktik atau keputusan dalam bidang keuangan. Menurut Prihartono dan Asandi Mirta, financial attitude merupakan pandangan dan perilaku individu terhadap uang, mencakup sikap, nilai, dan tindakan yang diambil seseorang dalam mengelola keuangannya, yang secara langsung memengaruhi cara mereka merencanakan, mengatur, dan menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan finansial. Dari ketiga aspek pengelolaan keuangan di atas, ketiga aspek tersebut merupakan bentuk implementasi nilai-nilai bela negara pada aspek non-militer. Jadi dari 5 nilai-nilai dasar bela negara, yang pertama nilai cinta tanah air. Nah, nilai cinta tanah air ini diwujudkan melalui pemilihan produk dan layanan keuangan dalam negeri, serta dukungan terhadap UMKM lokal. Yang kedua, nilai sadar berbangsa dan bernegara tercermin dalam kepatuhan terhadap pajak dan regulasi keuangan. Yang ketiga, nilai setia pada Pancasila diwujudkan melalui keadilan sosial dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang beretika. Yang keempat, nilai rela berkorban terhadap negara diterapkan melalui disiplin, menabung, dan investasi jangka panjang untuk pembangunan bangsa. Dan yang kelima, nilai kemampuan awal bela negara. Nilai ini tercermin dalam ketahanan finansial individu dan organisasi yang dikelola dengan tata kelola keuangan yang baik. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai bela negara dengan financial behavior, financial knowledge, dan financial attitude mampu membentuk mahasiswa manajemen keuangan yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan mereka. Pengelolaan keuangan yang berintegritas bukan hanya berdampak pada individu atau organisasi,
tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.